Previously on Fear the Walking Dead. We just get away from the city. We need to get away from people. What do you suggest, Mr. Strand? Go west. Why'd we come here if we're not staying? Setelah tinggal di rumah Strand, tidak lama kemudian kelompok tersebut memutuskan mengungsi ke kapal Abigail milik Strand. Sedangkan di darat, terlihat militer telah mengebom Los Angeles dalam upaya untuk menahan wabah zombie tersebut. Di laut, kelompok Travis melihat perahu lain yang penuh dengan orang-orang yang selamat. Tetapi Strand menolak untuk menolong mereka. Strand memberitahu kelompok bahwa mereka menuju ke San Diego. Alicia mengatur radio hanya untuk mendengar panggilan darurat, dan dia memulai percakapan dengan korban selamat lainnya bernama Jack. Sementara itu, Travis memperhatikan Chris dan Daniel terkait atas kehilangan keluarga mereka. Chris kehilangan ibunya, sedangkan Daniel kehilangan istrinya. Maddie menjadi prihatin tentang bagaimana Strand menolak untuk tidur, dan Daniel mengatakan kepada Maddie bahwa dia curiga dengan rencana Strand. Begitu mereka cukup jauh ke laut, kelompok itu mengadakan pemakaman untuk Liza dan menguburnya di tengah laut. Namun Chris bereaksi dengan kasar dan menyalahkan Travis atas kematian ibunya. Di sudut lain, Alicia mengetahui dari Jack bahwa kapalnya Jack telah tenggelam dan dia meminta bantuan. Tetapi lagi-lagi Strand menolak rencana untuk membantu Jack dan mengancam akan membuang siapapun yang tidak mematuhinya. Saat kelompok itu bersiap untuk makan, tiba-tiba Chris melompat ke laut dan Nick bergabung dengannya. Saat berenang, Nick hampir diserang zombie yang terapung di laut. Lalu Nick melihat sebuah kapal terbalik yang sepertinya diakibatkan oleh tembakan. Nick juga seperti mendengar suara seseorang dari kapal tersebut. Tanpa pikir panjang, Nick pun langsung menuju ke kapal tersebut. Di dalam kapal, Nick menemukan sebuah buku. Lalu Travis datang menyelamatkan Nick dan Chris dan membawa mereka segera kembali ke kapalnya. Setelah itu, Stern memperingatkan kelompok bahwa kapal lain dengan cepat mendekati mereka, dan kemungkinan besar itu adalah kapal musuh. Kelompok tersebut memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan. Maddie memarahi Nick atas tindakannya yang membahayakan dirinya. Kemudian Travis mengetahui bahwa San Diego telah hancur yang diakibatkan oleh serangan militer. Travis mengetahui hal itu dari buku yang ditemukan oleh Nick. Saat malam hari, Maddie melihat sebuah cahaya yang sepertinya seseorang sedang meminta bantuan. Kemudian kelompok itu berlabuh di pulau terdekat untuk menghindari kejaran kapal yang tak dikenal. Daniel dan Ophelia tetap tinggal di kapal untuk mengawasi Strand. Sementara Travis dan yang lainnya menyelidiki sebuah rumah di pantai yang dihuni oleh sebuah keluarga. Di dalam rumah, seseorang bernama Georgie memberitahu kelompok itu bahwa setiap kota besar di pantai barat, termasuk San Diego, telah dibakar oleh militer. Keesokan paginya, Travis dan keluarganya membantu Georgie dengan tugas sehari-hari, seperti menyingkirkan zombie yang terdampar di pantai dan membangun pagar untuk mencegah zombie masuk. Istri Georgie bernama Melissa secara pribadi meminta agar Maddie membawa serta anak-anaknya saat mereka meninggalkan pulau. Dia juga mengaku bahwa dialah yang menyalakan lampu darurat sehingga Maddie melihat lampu tersebut. Sementara itu, saat Strand pergi dari kapal dan melakukan sebuah panggilan, Daniel menerobos ke kapal Strand dan menemukan senapan mesin ringan dan peta yang mengarah ke tujuan sebenarnya Strand, yaitu Meksiko. Di sisi lain, Nick memperingatkan Travis dan Maddie bahwa dia telah menemukan pil racun di rumah Georgie. Sehingga Nick mencurigai Georgie berencana meracuni seluruh keluarganya sebagai bagian dari fakta bunuh diri. Travis dan Maddie mencoba mengambil dua anak Georgie yang lebih kecil, tetapi salah satu dari mereka telah menelan beberapa racun. Tidak lama kemudian anak itu berubah menjadi zombie dan menggigit ibunya. Kemudian kelompok itu mencoba melarikan diri dengan membawa anak yang tersisa. Tetapi putra tertua Georgie menghentikan mereka, dan mereka terpaksa meninggalkan sisa-sisa keluarga Georgie di pulau tersebut.
Saat Travis memperbaiki kapalnya, Maddie menanyakan Strand tentang tujuannya. Yang Daniel temukan tentang baja California, Meksiko. Di sisi lain, Alicia melihat sebuah pulau penuh dengan barang-barang akibat jatuhnya pesawat. Kemudian, Nick, Alicia, Chris, dan Daniel pergi ke darat untuk mencari persediaan dari jatuhnya pesawat tersebut. Saat mencari beberapa persediaan, Chris menemukan seseorang yang selamat. Sayangnya, pria itu terluka parah dan Chris harus mengambil tindakan untuk menyingkirkan pria itu dari rasa sakitnya. Di laut, Strand menjanjikan kelompok bahwa ia memiliki tempat yang aman di baja California dan persediaan. Nick melihat seekor zombie yang terjebak di dalam lumpur kering. Lalu, Nick terpeleset dan diserang oleh zombie tersebut. Setelah melumpuhkan zombie itu, datang zombie lain dan menyerang Nick. Saat Daniel mencari Chris, tiba-tiba datang seorang perempuan bernama Alex yang berlari ke arahnya dan diikuti oleh kawanan zombie di belakangnya. Tidak lama setelah itu, Chris dan Alicia bergabung dan mereka diserang oleh kawanan zombie tersebut. Saat mereka terpojok, tiba-tiba Nick berada di antara kawanan zombie itu dan menyerang zombie-zombie. Ternyata, Nick telah berkamuflase dengan melumuri darah zombie di tubuhnya. Kemudian, kelompok itu memutuskan untuk segera kembali ke kapal mereka dengan membawa perempuan tadi bernama Alex dan satu temannya dengan keadaan kritis. Setelah sampai di kapal, kelompok tersebut berselisih karena Strand tidak menyetujui ada orang asing di kapal tersebut. Lalu Travis memutuskan untuk membawa perempuan itu dengan cara menariknya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Strand memotong tali itu dan meninggalkan perempuan tersebut. Di episode ini cukup menarik melihat Nick sendirian berpetualang di sebuah daratan. Trik melumuri tubuh dengan darah zombie digunakan kembali demi mengaburkan aroma daging segar yang dapat membuat dirinya diburu para zombie. Di episode ini kita semua dibuat bingung dengan motivasi Nick. Mengapa dia ada di sana, apa tujuannya, dan nanti akan dijelaskan. Di saat bersamaan, Abigail kedatangan tamu penting yang tiba-tiba merangsak masuk tanpa meminta persetujuan kru Abigail. Dua orang pria membawa satu wanita hamil yang sedang kesakitan terkait kehamilannya. Dan ternyata Abigail justru dibajak oleh ketiga orang tersebut. Dia adalah Reed yang menjadi pemimpin grup kecil tersebut, diikuti dengan wanita hamil, seingat saya namanya tak disebutkan. Dan yang satu bernama Jack. Sosok Jack yang menghubungi Alicia via radio kini bisa kita lihat penampakannya. Kaget juga ketika Alicia bisa dengan cepat mengenali suara Jack secara langsung. Di sisi lain, Strand kabur menggunakan perahu karet, namun sempat ditembak beberapa kali oleh Reed. Alhasil ia terombang-ambing di laut lepas sembari menunggu perahunya kempas berlahan. Di dalam Abigail hanya ada Travis, Maddie, Daniel, Ovalia, Chris, dan Alicia yang jadi tahanan. Kemudian Travis dipaksa untuk menjalankan kapal Abigail. Namun ia harus mencari cara lain karena kunci kapal dibawa oleh Strand. Entah itu akal-akalan dari Travis atau memang begitu adanya, namun Travis berhasil mengulur waktu sambil berpikir apa langkah selanjutnya. Di sudut lain, Maddie mencoba memancing perhatian sang wanita hamil agar Daniel bisa melepaskan ikatan di tangannya. Alicia nyatanya masih bisa percaya dengan Jack, begitu pula sebaliknya. Keduanya sempat mengobrol, bahkan sempat juga berpelukan. Namun saya sangat berharap jika sikap baik Alicia hanyalah trik untuk menjatuhkan Jack suatu waktu nanti. Tidak lama kemudian pemimpin mereka bernama Connor datang menghampiri dengan beberapa pengawal. Secara misterius dia membawa Travis dan Alicia. Nick yang sudah meninggalkan Abigail jauh sebelum pembajakan kapal oleh kelompok Connor. Ternyata Nick mencari seseorang bernama Louis yang merupakan rekan dari Strand. Tentu mereka tidak tahu jika seisi Abigail dalam bahaya. Saat mereka menuju Abigail, mereka langsung sadar begitu Nick melihat ada orang asing memegang senjata di dalam Abigail. Satu hal yang saya kagumi, entah pelatihan militer macam apa yang pernah dilakukan oleh Louis. Namun dengan menggunakan senjata laras panjang,
ia sukses menembak 2 orang di tengah ombak yang mengombang-ambing perahu karet miliknya. Dan untuk sementara ini, kapal Abigail aman dan kelompok tersebut menyandera Reed karena dia terluka parah. Di sini juga dijelaskan masa lalu Strand, bahwa dia adalah seorang penipu dan pencuri kelas kakap. Tak tanggung-tanggung, orang yang dirugikan oleh Strand adalah kekasihnya sendiri. Ternyata korban Strand yang bernama Thomas Abigail adalah seorang pria. Artinya selama ini Strand adalah seorang gay. Dan juga bisa dipastikan kapal Abigail adalah milik Thomas Abigail. Setelah itu, Maddie menyelamatkan Strand yang hampir tenggelam.